segala amal ibadah kita sampai pagi hari ini Allah terima dan Allah kabulkan apa yang menjadi harapan serta doa kita semua. Amin ya robbal alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah sebagai umat yang kelak di yaumil qiyamah berharap untuk mendapatkan syafaatnya. Para jemaah, sebelum memasuki waktu sholat tarawih serta tajil yang kita adakan, kita juga melaksanakan santunan anak yatim dan doa yang alhamdulillah itu semua telah berjalan dengan baik. Dan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الصلاة سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. صيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله
Alhamdulillah bi ni'matihi wa taufiqihi wa inayatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah alladhi tunajji qailuha min azabin alim. Fanahmaduhu subhanahu wa ta'ala jalla wa ala hamdan tayyiban mubarak. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa karrim wa azzim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati dan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan cara meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, niscaya kita semuanya dijanjikan ampunan, dijanjikan rahmat, dijanjikan ketentraman, kebahagiaan serta kenikmatan di dalam mengerjakan titah kita sebagai khalifah dan hamba Allah di muka bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini pagi yang penuh dengan berkah. Semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha, semua orang mukmin di seluruh penjuru dunia mengumandangkan kalimat takbir Allahu akbar. Mereka memuja serta memuji nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik, inayah, petunjuk yang diberikan Allah kepada kaum mukminin dan mukminat termasuk kita. Kita juga memanjatkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemarin sore sampai hari ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bertakbir kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Baqarah, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan kalian sempurnakanlah hitungan bilangan Ramadan itu, kemudian bertakbirlah kepada Allah atas petunjuk yang diberikan Allah kepada kalian. Allahu akbar. Apa petunjuknya sehingga kita bertakbir? Kita mendapat petunjuk dari Allah sanggup melaksanakan puasa Ramadan. Apa petunjuknya kepada Allah sehingga kita bertakbir? Sanggup melaksanakan qiyamul lail, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa petunjuknya dari Allah? Kita sanggup bersahur selama 1 bulan, yang itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh kita tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Petunjuk yang lainnya, kita bisa menjadi orang dermawan ketika di bulan suci Ramadan. Petunjuk yang lainnya, kita bisa membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Petunjuk lainnya, kita bisa menjadi orang baik selama bulan suci Ramadan. Semua petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah dan sudah kita buktikan dan kita kerjakan selama 1 bulan dengan keikhlasan, dengan kekhusyuan, dengan kesungguhan. Jangan sampai petunjuk ini hilang, luntur, apalagi pergi tanpa bekas
kembali kepada fitri, kembali menjadi orang-orang yang jauh dari petunjuk. Yang kemarin suka berjamaah, setelah Idul Fitri jangan sampai tidak berjamaah. Yang kemarin sudah sanggup berpuasa, mari kita mengerjakan ibadah puasa sunnah. Yang kemarin sudah bisa dermawan, jangan sampai setelah Idul Fitri kembali bakhil, kembali pelit, tidak menjadi dermawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sidang salat Idul Fitri yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita tinggal di negara Republik Indonesia. Republik Indonesia ini punya budaya, punya kebiasaan. Setiap kali Idul Fitri ada yang namanya silaturahmi nasional. Ada namanya hubungan kebiasaan bagaimana kita berkunjung ke Handetolan. Itu budaya. Karena di Arab Saudi tidak ada seperti itu. Di tempat yang lain juga mungkin tidak ada seperti itu. Tapi negara Indonesia alhamdulillah, bahkan negara Republik Indonesia setiap 1 tahun mengeluarkan peraturan. Mulai dari presiden sampai ke kementerian, ke gubernur, wali kota, mereka bikin surat edaran. Surat edarannya adalah bahwa semua orang yang bekerja ada THR-nya. Apa itu THR? THR itu tunjangan hari raya. Fungsinya buat apa? Agar orang-orang yang 1 tahun tidak bersilaturahim, tidak berkunjung, tidak nengok orang tuanya, tidak nengok kampung tempat kelahirannya, mereka bisa pulang. Namanya tunjangan. Bukan hanya itu, tolnya juga digratiskan. Bukan hanya itu, ada one way. Bukan hanya itu, pajak motor, mobil, semuanya diturunkan dalam rangka untuk menopang kesuksesan Hari Raya Idul Fitri untuk orang Indonesia. Pujilah nama Allah, alhamdulillah. Maka jangan sampai orang yang dapat THR, dapat uang-uang berkah selama Ramadan, dia tidak bisa pulang ke kampungnya, tidak bisa pulang ke daerahnya. Bagi kita yang tidak pulang karena memang asli orang sini, jangan lupa itu THR wajib difungsikan untuk memuliakan kamu. Itu THR wajib difungsikan untuk berbakti. Itu THR wajib digunakan untuk memuliakan orang-orang yang bersilaturahim, berkunjung ke rumah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala mengingatkan kepada kita di dalam surat 24 ayatnya 27. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum wa la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, ini ayat turunnya berarti di Madinah. Yang dipanggil adalah kita semuanya yang saat ini sedang duduk mendengarkan khutbah ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah orang lain sebelum kalian minta izin dan membaca salam kepada pemiliknya. Yang demikian itu lebih baik buat kalian dan supaya kalian mengambil pelajaran. Jemaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah buat Rasulullah Muhammad SAW dan termasuk kita. Sabab nuzulnya ini ayat ini berkenaan dengan hobi kebiasaannya Rasulullah yang bersilaturahim. Beliau itu hobi berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya. Salah satu sahabat yang dikunjungi pada saat ayat ini turun adalah sahabat beliau yang bernama Sa'id bin Ubadah. Beliau berkunjung ke rumahnya Sa'id bin Ubadah, membaca salam, Assalamualaikum. Sa'id itu mendengarkan salamnya Nabi dari dalam rumah. Fa'ajabahu sirran. Beliau menjawab salamnya Nabi itu pelan-pelan, Waalaikumsalam. Maka Nabi baca salam yang kedua kali, Assalamualaikum. Maka Sa'id juga menjawab pelan-pelan, masih di dalam rumah. Kemudian salam yang ketiga, Assalamualaikum. Sa'id jawabnya dari dalam rumah dan juga pelan-pelan. Karena sudah 3 kali beliau baca salam, tidak ada jawabannya dari dalam rumah, maka Nabi tidak meninggalkan rumahnya Sa'id bin Ubadah. Ketika Nabi berputar badan, maka Sa'id membuka pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul, inni sami'tu salamuka wa nuraddu salamuka sirran liyuraddida salamuka alaina
fa inna salamuka fi buyutina hadza barakatun alaina. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad ini mengatakan kepada kita, setelah Nabi mau berbalik badan, maka Sa'id mengatakan, wahai Rasul, saya mendengarkan salam Anda dan saya menjawab salam Anda pelan-pelan. Tujuannya apa? Agar engkau, wahai Rasulullah, berkali-kali membaca salam di rumah kami ini. Karena salam engkau, wahai Rasulullah, di rumah kami ini adalah berkah buat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah banyak orang baca salam ke rumah kita. Jangan sampai Idul Fitri rumahnya ditutup. Jangan sampai Idul Fitri rumahnya tidak ada penghuninya. Karena salamnya itu tamu membawa berkah bagi pemilik rumahnya. Nabi Ibrahim ada tamunya, Nabi Lot ada tamunya, Nabi Isa pernah menerima tamu, hatta Nabi Muhammad juga menerima tamu. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun 1 kali disuruh memuliakan tamu kita, menghadirkan orang-orang yang mau datang, disambut dengan gembira. Kalau salamnya Nabi itu adalah berkah, maka berarti manfaat buat Sa'id bin Ubadah. Kalau ini pelajarannya, maka jangan sampai kalau ada orang baca salam di rumah kita tidak dijawab, tidak dibuka, tidak disenggerakan atau tidak dipersilahkan secara baik. Padahal Rasulullah Muhammad SAW memberikan teladan. Kalau berkunjung, akhirnya beliau membaca salam dan itu adalah berkah. Mari kita tengok riwayat berikutnya. Setelah Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya, maka dihadirkanlah kurma, dihadirkanlah zit minyak zaitun. Kemudian Nabi memakan apa yang dihidangkan oleh Sa'id bin Ubadah. Lalu beliau mengatakan apa? Qad aftarakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa shallat alaikumul malaikah. Masyaallah. Apa kata Nabi? Sungguh telah berbuka puasa orang-orang yang sedang berpuasa. Artinya Nabi Muhammad pada waktu berkunjung sedang berpuasa. Yang nomor 2 apa? Qad at'amakum ta'amukum al-abrar. Sungguh telah memakan makanan kamu, wahai Sa'id, orang-orang yang baik. Nabi Muhammad itu orang baik, Rasul apalagi. Yang nomor 3 kata Nabi, para malaikat sudah membacakan sholawat kepada Anda. Hadis sahih ini mengajarkan kepada kita, silaturahmi Idul Fitri itu tidak sedang berpuasa, bahkan tidak boleh. Maka kita disuruh ngasih makanan, maka kita disuruh ngasih hidangan, maka kita disuruh memuliakan kepada para tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak literasi kitab-kitab fikih, Wahbah Zuhali dan selanjutnya, mereka menuliskan satu bab khusus bagaimana caranya kita memuliakan tamu. Nomor 1, memuliakan tamu itu sebagai pratanda orang ini percaya kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya, maka sambutlah tamunya. Jadi orang yang menyambut tamu, memuliakan tamu, siapapun tamunya, berarti orang ini percaya kepada Allah bahwa penyambutan, bahwa persajian, bahwa hidangan, bahwa ramah santun baik, itu semuanya berpahala. Kenapa kok berpahala? Karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kalau ada orang tamu datang, kok dia tidak bisa memuliakan, kok dia tidak bisa berbuat baik, kok dia bisa mengagungkan tamu itu, maka berarti orang ini tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhir. Yang nomor 2, Imam Al-Laisi As-Samarqandi, beliau menyatakan liduyufi arba'atu asya. Ini cara memuliakan tamu. Bagi tamu-tamu itu memiliki 4 perkara yang wajib. Nomor 1, yajlis haitsu yujlas. Tamu itu dipersilahkan duduk sebagaimana disuruh oleh sahibul bait.
Ini sekarang banyak orang bertamu, disuruh masuk ke dalam, katanya di luar saja. Disuruh masuk ke dalam, mau ngeses di luar aja. Kalau di luar mungkin lebih nyaman dan sebagainya. Padahal yang punya rumah nyuruh masuk ke dalam. Di dalam itu ada sofa bagus, di dalam itu ada minyak wanginya, di dalam itu ada ceramahnya, di dalam itu ada nasihatnya. Tapi tidak sedikit orang silaturahmi cuma di dalam luar saja. Bahkan dia tidak sesuai dengan aturannya. Yang nomor 2 kata Samarqandi, tamu itu ayyurdo bima wijudu bil duyuf. Tamu itu wajib rela apabila sahibul bait mengeluarkan apa yang didapati, apa yang dia punya. Kalau yang punya rumah cuma punya aqua, silahkan ridho. Kalau yang punya rumah punyanya itu minuman air putih, silahkan ridho. Tetapi bagi orang yang punya rumah, seyogianya sudah tahu ini Idul Fitri, harusnya dia mempersiapkan diri untuk memuliakan tamu. Jadi minumannya bukan air putih, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ada kopi janji jiwa, ada Starbucks, ada kopi kenangan. Semuanya itu adalah hidangan yang jelas disukai oleh banyak orang. Jadi jangan setiap tahun terlalu berulang, setiap tahun selalu begitu. Maaf, adanya air putih. Kapan mau selesai? Kapan mau berubah? Sementara Al-Qurannya nggak pernah nyuruh seperti itu. Sahabat-sahabat Rasulullah Sa'id bin Ubadah itu sudah ada kurma yang sudah dipetik kemarin. Rasulullah datang, dia petik kurma baru. Nabi Ibrahim kedatangan malaikat, ada tamunya, ada daging ontanya, ada kambingnya yang sudah 3 hari yang lalu, dia potongkan kambing yang baru, dia potongkan onta yang baru. Artinya ada kreativitas, ada kesiapan bahwa dia pengen memuliakan tamunya, bukan minta maaf. Kenapa tidak minuman yang disukai oleh banyak orang? Kenapa harus minta maaf dengan air putih? Ridho iya, tetapi kita sebagai sahibul bait diminta kreatif bagaimana cara memuliakan tamunya. Kadang-kadang ada orang, ya Allah, Idul Fitri bukannya baik, tetapi malah menambah masalah. Tamunya banyak, kue yang enak-enak disimpan semua. Ini tamunya tidak saudara, kue yang bagus-bagus dijauhkan semua. Terus maunya bagaimana? Sementara ajarannya Al-Quran, perintahnya Rasulullah, kita tidak pernah disuruh seperti itu. Justru memuliakan itulah yang akan beratkan janji surga dan kemuliaannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Samarqandi, kalau ada tamu itu alla yakum illa bi'idni Rabbul Bait. Tamu itu tidak boleh berdiri kecuali sudah diizinkan oleh sang pemilik rumah. Ini kadang-kadang tamu belum disuruh duduk udah pulang. Tamunya belum diajak apa-apa sudah pergi. Itu kalau kita bertamu ke tempatnya para kiai-kiai khos NU misalnya, ke para habaib yang punya grade-nya Masya Allah, kita harus ngantri untuk bertamu. Dan tidak mungkin dia berani pulang, nggak ada. Dan budaya ini harusnya dikembalikan. Kalau lebarannya mau tambah berkah, tambah baik, kembalilah kepada petunjuknya. Jadi jangan pernah meninggalkan tempat ruang tamu sebelum yang punya rumah baca doa. Semoga silaturahminya diterima, semoga Allah mudahkan urusan Anda, semoga Anda yang belum menikah habis ini menikah, yang Anda hari ini belum bekerja besok bekerja. Itulah berkah silaturahmi yang oleh Rasulullah disebut apa? Rezeki melimpah, umurnya panjang. Tapi karena dia sering menyalahi aturan agama, maka rajin silaturahmi, karena salah silaturahminya, akhirnya berkah nggak muncul, rezeki banyak juga kagak, pura-pura umur panjang karena menyalahi aturan. Yang nomor 4, kata Imam As-Samarqandi, kita kalau bertamu itu disuruh mendoakan yang baik-baik. Artinya sahibul bait disiapkan doanya. Ini doanya apa yang mau dia baca? Minimal doa-doa pendek yang kemudian diaminkan oleh para tamu. Ini kan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sedang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, caranya kita memuliakan tamu itu diperintahkan untuk yuhaddimuhu wa yuqabbiluhu sururan wa farhan. Sambutlah tamu itu, layanilah tamu itu. Maksudnya dilayani itu sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Ibrahim terima tamu. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 27 Allah berfirman, faqarrabahu alla ta'kulun.
Itu Nabi Ibrahim habis motong onta, beliau itu mendekatkan dagingnya itu. Dia masak, dia hadirkan, lalu ditanyakan, kenapa Anda tidak makan? Maknanya apa? Kalau ada tamu, tolong dilayani. Jangan silahkan dimakan kuenya, masih ada solasinya. Silahkan dimakan, masih ada apa-apa. Itu namanya bukan melayani. Karena Nabi Ibrahim waktu itu apa? Faqarrabahu. Dia dekatkan itu dagingnya. Maknanya apa? Kalau ada kuenya, toplesnya sudah dibuka. Kalau ada minumannya sudah dicolok. Kalau ada apa-apa sudah tersiapkan. Jadi jangan sampai ada orang bertamu kesel, marah, emosi gara-gara tidak dilayani. Mau buka toples saja susah. Apalagi mereknya nggak terkenal, emang susah dibuka. Akhirnya apa? Ini silaturahmi tidak membawa berkah karena nggak cocok sama petunjuknya. Al-Qur'annya ada, khatam waktu Ramadan dibaca, tapi tidak dimasukkan tafsir, pemahaman, hasilnya sehingga tidak ada. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah kasih petunjuk, faqarrabahu alla taqulun. Ibrahim menyodorkan. Maka disunahkan untuk dibukakan itu toples, dibukakan itu tutup gelasnya, dibukakan itu aquanya, dibukakan itu kopinya, dibukakan itu tehnya. Itulah ajarannya. Sehingga yang dibukakan itu akan mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih inilah yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang disampaikan oleh tamu inilah yang mengantarkan berkah, rahmat kepada tamu dan sahibul bait. Jadi jangan sampai ada tamu tidak terlayani, apalagi tidak ada sururnya, nggak ada bahagianya. Tamu datang manyun, tamu datang kesel, wajahnya asem kecut, bikin emosi. Apa susahnya sih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ramah, karena ramah itu dikerjakan oleh para nabi, karena santunnya dicontohkan oleh para nabi. Sehingga ketika kita ada tamu, jangan sampai tamu itu tidak terlayani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Yang nomor 4, ada sunnah yang sering ditinggalkan oleh kita. Imam Al-Laitsi radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, Imam Asy-Syafi'i juga beliau pernah mengatakan bahwa sunnah orang yang kedatangan tamu itu adalah mengantarkan sang tamu itu ila babi darihi, mengantarkan tamu keluar sampai di pintunya. Apa kata beliau? Min tamami ziyaratid duyuf ay yakhruja ma'ad duyuf ila babi baitihi wa akhadha riqabuh. Bagi seorang yang kedatangan tamu, bagian sempurnanya ziarah silaturahim adalah sang sahibul bait disuruh mengantarkan tamunya keluar sampai pintu pagar rumahnya. Wa ta'khudhu riqabahu, dan sang sahibul bait disuruh mengambilkan kendaraannya. Kalau bahasa kita hari ini adalah membukakan pintu mobilnya. Kalau bahasa kita hari ini, motornya dianterin ke situ. Kalau bahasanya kita hari ini, motornya diputerin oleh sahibul bait. Siapa sahibul baitnya? Bisa anaknya, bisa mantunya, kan itu sahibul bait. Jangan yang sudah sepuh disuruh muterin motor, ya jangan. Tapi minimal diantar, itu sunnah. Ini kadang-kadang la haula wala quwata illa billah. Ada tamu mau pulang, ya udah pulang. Loh. Padahal ada aturannya, padahal ada petunjuknya. Kenapa tidak dikerjakan? Sehingga ketika kita beridul fitri, lebaran, petunjuk ini kita kerjakan, mari kita pastikan rahmat, kemudahan, umur panjang, rezeki akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayat wa dzikril hadis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innallaha kana ghaffara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usini wa iyyakum ayyuhal hadiruna bi taqwallahi wa ta'atihi mastata'tum la'allakum tuflihun. Di akhir khutbah Idul Fitri ini, mari kita simak beberapa manfaat atau fadl, keutamaan orang yang bisa memuliakan tamu. Nomor satu, orang yang bisa memuliakan tamunya, dia menjadi sebab orang itu mendapatkan taufiqun min Allah wa tajannubu anil humum wal khazaya. Orang yang bisa memuliakan tamu itu akan mendapatkan taufik dari Allah. Apa itu taufik? Pendampingan dari Allah. Apa itu pendampingan? Puasa, tadarus, zakat, dermawan, qiyamul lail, sahur, semua amal soleh yang dikerjakan kita selama Ramadan akan didampingi oleh Allah sampai tahun berikutnya. Kalau dia bisa memuliakan tamu. Bukan hanya itu, bahkan orang yang bisa memuliakan tamunya, dia akan dijauhkan dari al-humumi wal khazaya, kesedihan-kesedihan, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran dan kekhawatiran. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari. Peristiwanya diabadikan dalam Al-Quran. Ketika turun surat Al-Alaq, beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama kali. Beliau mendapatkan sakit, mendapatkan pusing, mendapatkan sedih yang luar biasa. Sehingga ketika beliau turun dari Gua Hira sampai ke rumahnya Khadijah, beliau mengatakan apa? Zamiluni, zamiluni. Lalu apa kata Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW? Fawallahi, kata beliau, innallaha la yahzunuka abadan. Muhammad, Allah tidak akan pernah membuat kamu bersedih. Allah tidak akan pernah membuat kamu sakit. Allah tidak akan pernah membuat kamu susah. Kenapa demikian? Li'annaka sidqul kalam. Karena engkau Muhammad selama ini ucapannya benar, gak pernah bohong. Kenapa kau tidak pernah sedih? Li'annaka silaturahim. Karena selama ini Anda selalu bersilaturahim. Kenapa Anda tidak akan disedihkan oleh Allah? Li'annaka id'amu ta'am. Karena engkau selama ini rajin ngasih makan orang lain. Jelas hadis sahih ini ngasih ilmu sama kita. Jadi kalau ada orang bisa memuliakan tamu, ada taufiknya dan dijamin dia tidak akan sedih. Kenapa dia tidak sedih? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perang segera berakhir dan berlalu. Ada petunjuk dari Allah sehingga semuanya enak, tidak ada kekhawatiran krisis global misalnya. Kalau krisis global yang terjadi, Indonesia kan selama ini selalu jadi korban. Nasihatnya apa? Minggu depan ini setelah libur cuti lebaran akan ada efisiensi kegiatan. Apa namanya? Yang sudah diputuskan akan ada work in rumah, WFH dari rumah, 1 hari dalam 1 pekan. Artinya ini kan bakal ada krisis global. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyedihkan kita semuanya, tidak menyusahkan kita semuanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan memerintahkan kepada kita, mari kita muliakan tamu kita. Yang nomor 2, hikmah memuliakan tamu itu menjadi sabab dukhulul jannah. Bapak Ibu, dengan memuliakan tamu akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsus salam wa id'amut ta'am wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, assalamualaikum. Idul Fitri itu yang ada adalah assalamualaikum. Yang nomor 2 kata Nabi, kasih makanlah orang lain. Idul Fitri adanya ketupat, rendang dan selanjutnya, kasih makanlah mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup khutbah ini dengan baca doa, dengan bertakarub kepada Allah, dengan harapan semoga puasanya kita diterima, zakat fitrah malnya diterima, kesalehan dan ketaatan kita diterima, dan Allah lindungi kita semuanya dari berbagai macam bencana, bala, penyakit, wabah dan bencana yang tidak kita sunangi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين وانصرنا الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا في شهر رمضان شهر مبارك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل البر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وجودك وعطائك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.